Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridatil ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa bil khusus sahib al-ma'had Hadrat al-Fadilah al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi, Bapak Bupati Garut dan seluruh forum komunikasi pemerintahan daerah Garut, para santriyin dan santriat, hadirin dan hadirat sekalian, para undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah bi'aunillah wa quwwatih, pada pagi hari ini saya alhamdulillah bisa berkunjung silaturahim ke pondok pesantren Al-Jauhari dalam rangka maulidnya yang ke-18. Saya memang belum pulang dari hari Selasa ke Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin terus ke Purwokerto. Tadi pagi dari Purwokerto ke sini, alhamdulillah saya bertemu dengan Kiai Jujun Junaidi yang sudah lama saya kenal dan sudah agak lama belum bertemu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena beliau ini selain penceramah yang kondang kemana-mana, bahkan juga di media, di televisi, dan beliau juga sebagai pimpinan pondok pesantren. Dan pondok pesantrennya juga di tempat yang jauh dari kota, dan inilah tempat pesantren yang tepat, yang paling baik sesungguhnya untuk mendidik anak-anak santri. Pemerintah sangat menghargai pesantren. Karena itu sekarang sudah ada undang-undang pesantren dan sudah ada dana abadi pesantren untuk pesantren. Dalam undang-undang disebutkan bahwa fungsi pesantren itu ada 3. Pertama sebagai pusat pendidikan, kedua sebagai pusat dakwah, dan ketiga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang pesantren sejak semula didirikan oleh para kiai, para ulama itu untuk mendidik
tepatnya itu untuk i'dad al-mutafaqqihina fid din, menyiapkan orang-orang yang faham agama. Karena apa? Karena yang faham agama itu nantinya akan menjadi ustadz, menjadi kiai. Kiai itu adalah meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan manusia. Untuk ikhrajin nas minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Untuk mencerahkan orang-orang yang sebelumnya dalam keadaan jahiliyah. Karena kata para ulama, al-jahiliyatu adat kama kanat. Jahiliyah itu akan balik terus. Hilang balik lagi, hilang balik lagi. Dan tidak akan berhenti. Terus. Karena itu perlu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kullama dhaharatil jahiliyah arsalat nabiyyan wa rasulan. Kalau ada jahiliyah, Allah kirim nabi, Allah kirim rasul. Jahiliyah datang, Allah kirim Nabi Nuh. Datang lagi Nabi Ibrahim. Datang lagi Nabi Musa. Datang lagi Nabi Isa. Datang lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi tidak ada nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi. Yang ada adalah pewarisnya, yaitu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi ulama ini kan tidak terus hidup. Sudah waktunya dipanggil, pergi. Harus ada gantinya. Harus ada gantinya. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Gak ada orang yang kehilangan ilmunya, gak ada. Ilmu tidak diangkat. Wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulamanya wafat, ilmunya diangkat. Jadi ada kiai, ada ajengan, ada ulama meninggal, sawahnya dibawa apa tidak? Tidak. Rumahnya tidak. Mobilnya, istrinya, ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa, tidak ditinggal. Nah kalau sampai kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa alimun, kalau tidak tersisa seorang kali pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, nanti orang yang akan mengambil pemimpin, orang-orang yang bodoh-bodoh, yang tidak ngerti apa-apa. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu tidak boleh kehilangan, jangan sampai ada fatrah ulama. Disinilah pentingnya pondok pesantren untuk terus mencetak, mengkader ulama. Sehingga ulama tidak pernah habis. Dan inilah peran pondok pesantren. Kenapa sampai hari ini, bahkan di saat kita Indonesia dijajah, umat Islam tidak berkurang, tetap mayoritas di Indonesia. Ini jasa pondok pesantren itu. Karena itu kita harus mendukung pondok pesantren. Sebab ini merupakan tiang, merupakan kekuatan daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
pondok ini saya doakan terus maju, berkembang, terus menghasilkan nanti kader-kadernya, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang alim-alim, yang berguna untuk agamanya, bangsa, dan negara. Dan yang keduanya, fungsi dakwah. Jadi memang pesantren itu merupakan pusat dakwah. Itulah yang menyebarkan ajaran di mana-mana. Dakwah dalam arti yang baik. Dakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Sebab dakwah itu yang diajak adalah kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan ada di antara kamu ada orang yang mengajak ke jalan yang baik. Para ulama yang baik itu seperti apa? Yang baik itu sebenarnya cuma dua hal. Yaitu jalbil maslahah, membawa kemaslahatan, wadar'il mafsadah, dan menghilangkan atau wadaf'il madar, menghilangkan kemudaratan. Nah, itu dakwah. Dakwah itu membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Mana saja yang membawa kemaslahatan, ya itulah dakwahnya. Jadi bukan menambah kemudaratan, menimbulkan kerusakan. Nah, itu bukan dakwah namanya. Itu bukan dakwah namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Malah Allah nyebutnya 3 saja. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam pembicaraan mereka itu, enggak ada. Enggak ada yang baiknya kecuali dalam 3 hal. Man amara bi sadaqatin, yaitu memerintah untuk sedekah. Kata Syekh Nawawi, sedekah wajibah atau sunnah. Wajib itu zakat, yang sunnahnya itu wakaf, infak, sedekah. Itu yang baik itu pertama itu ngajak orang berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Ini namanya jalbul manfaah, membawa kemanfaatan. Ya, supaya apa? Ini kalau ulama mengatakan itu namanya yang sifatnya pembangunan hissiyat, fisik. Sebab dengan dana, jadi sedekah itu artinya mobilisasi dana untuk kebaikan. Nah, ini nomor 1. Karena itu kita disuruh memberikan dana kita untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan agama, maslahatan umat. Itu yang sifatnya hissiyah. Dan yang kedua adalah au ma'rufin, atau kebaikan yang bukan fisik. Apa itu? Pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide, ya, inisiatif-inisiatif. Semua itu yang baik-baik, yang non-sadaqah, itu masuk dalam ma'rufin. Itu kebaikan-kebaikan, rintisan-rintisan, gagasan, ide, ya. Mana-mana yang baik, itu termasuk namanya dakwah ilal khair. Ya. Mengajak orang berkreatif, mengajak orang menanam ini, kemudian membangun. Itu semua adalah ma'rufin. Dan yang ketiga, au islahin bainan nas, yaitu mendamaikan orang. Jadi bukan bainal muslimin, bukan mendamaikan sesama orang Islam, bukan bainal Indonesiin, bukan orang Indonesia, tapi bainan nas, di antara manusia.
Itu kerja dakwah itu mendamaikan orang. Ya. Ini tugas mulia, jangan memecah orang. Ya. Bukan mendamaikan, marah mengadu domba orang supaya pecah. Itu dakwah yang diajarkan dalam pesantren itu. Dan dakwah itu dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara qaulan ma'rufa, omongan yang baik. Qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan layyinan, ucapan yang santun. Qaulan sadidan, dan ucapan yang lurus. Bukan apa? Bukan hoax. Ya, bukan hoax. Itu ucapan yang bohong. Bukan sadidan. Wa qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum. Dan qaulan maisura, dengan ucapan yang gampang. Enggak susah-susah. Orang bisa nangkep. Enggak berbelit-belit ngomongnya, itu maisura. Itu dakwah disampaikan sehingga orang bisa paham. Gampang. Ya. Dan bukan mengajak orang bermusuhan. Bukan juga qaulan makiyan. Qaulan makiyan itu ucapan yang memaki-maki. Tahu maki-maki? Bahasa Sundanya apa Kiai itu? Ya. Ya, memaki-maki. Jadi itu ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan mengajak orang untuk supaya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau memanggil kepada kamu, penuhi. Untuk apa? Untuk sesuatu yang memberikan penghidupan. Kalau Imam Fakhrur Razi mengatakan, yuhyikum itu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Bukan asal hidup, tapi memenuhi panggilan Allah itu hidupnya menjadi baik. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan al-hayatan abadiyah, yang hidup abadi. Artinya hidup abadi yang baik. Al-hayatal abadiyah, al-hayatat tayyibah. Jadi dia abadi dan dia baik. Sekarang saya tanya ibu-ibu, merasa dipanggil oleh Allah apa tidak? Dipanggil? Sudah dipenuhi panggilannya? Kita memang dipanggil oleh Allah. Dalam Al-Quran kadang-kadang dipanggilnya siapa? Ya Bani Adam. Wahai anak Adam. Turunan Adam. Sudah dipanggil oleh Allah. Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhrajakum abawaikum. Hai Bani anak cucu Adam, kamu jangan terfitnah oleh setan yang dulu pernah mengeluarkan orang tua kamu dari surga. Jadi jangan terfitnah, sudah dipanggil. Tapi banyak orang yang yang tidak memenuhi panggilan itu. Boleh jadi dia tidak mendengar, kata orang Jakarta budek, tuli ya. Jadi banyak manusia tapi dipanggil tapi tidak nyaut. Kadang-kadang dipanggil kita dengan apa? Panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman.
banyak sekali. Tapi banyak yang tidak menjawab juga, tidak memenuhi panggilan juga. Boleh jadi dia memang budak atau merasa tidak beriman. Tapi kalau orang beriman itu, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu ucapannya kalau dipanggil kepada Allah, kepada Rasulullah untuk memenuhi hukum-hukumnya, ucapannya cuma satu. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Enggak ada yang lain. Innama itu artinya hanya. Adatul hasr, hanya. Sami'na wa ata'na. Tidak ada sami'na wa asaina. Sami'na wa engke'na. Sami'na wa, kalau orang Jawa Jakarta bilang entarna. Sami'na wa malesna. Enggak ada. Semuanya sami'na wa ata'na. Min ghairi tawakkuf, tanpa menunda-nunda. Kenapa orang itu tidak menjawab atau menunda-nunda jawabannya? Itu karena ada sifat-sifat kemanusiaan yang tidak baik yang ada di dalam dirinya itu. Ini si jiwa-jiwanya belum bersih, belum lurus, belum baik. Makanya Syekh Nawawi mengatakan, innal abda innama yakunu mujiban min ghairi tawaqqufin 'inda zawali awsafihil munaqidati li'ubudiyyatihi. Seorang hamba itu baru dia itu bisa menjawab mujiban panggilan Allah min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda, ketika hilang sifat-sifatnya yang menghalangi pengabdiannya kepada Allah. Dan kalau sudah hilang, baru dia masuk yadkhulul hadrah, masuk ke hadirat Allah dan langsung menjawab. Allah pun memanggilnya bukan lagi ya bani Adam, bukan lagi ya ayyuhan nas, bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu, tapi memanggilnya ya abdi, wahai hambaku. Dan si hamba menjawab, labbaik ya Rabbi, saya penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Ini sifat-sifatnya hilang. Makanya di pesantren itu yang paling pertama harus dihilangkan at-takhliyah. Ya betul kayak Junaidi ya. At-takhliyah, sifat buruk itu dihilangkan. Baru kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik. Begitu kata Syekh Nawawi. Karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan, ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin munaqidin li'ubudiyyatika. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu yang menghalangi kamu untuk ibadah pengabdianmu kepada Allah. Sifat itu bukan sifat manusia seluruhnya, sifat yang munaqidin. Jadi di dalam manusia itu ada sombong, ada ujub, ada merasa tinggi diri, ada merasa hebat, merasa. Ini sifat-sifat itu yang kemudian menghalangi orang tidak menyembah kepada Allah. Litakuna mujiban linida'il haqqi, litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban,
supaya kamu bisa memenuhi panggilan Allah dan dekat dengan hadrat Allah. Jadi sifat-sifatnya itu. Oleh karena itu umat Islam di zaman Nabi punya sifat seperti itu. Memenuhi panggilan tanpa. Karena Nabi sudah membersihkan dirinya. Contohnya apa? Ketika Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan, bahwasanya khamr, minuman keras, judi, kemudian ya berbagai macam perjudian itu kotoran setan. Kemudian di ayat akhir mengatakan tinggalkan dia. Kemudian tinggalkan lagi, afala tantahun, apakah kamu mau berhenti? Padahal orang Arab waktu itu peminum, penjudi. Minumnya itu bukan berbotol-botol, bergeribah-geribah. Peminum mereka. Di rumah bergeribah itu kulit onta itu isinya dikeluarkan, kulitnya itu jadi tempat air, tempat khamar, tempat minuman keras. Jadi mereka bukan minum pakai botolan, tapi kalau bahasa kita sini gentong-gentong, pergentong-gentong. Apa bahasa Sundanya gentong? Gentong ya, itu. Tapi ketika ayat itu turun, fahalantum muntahun, apa kamu mau berhenti? Apa katanya? Intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Kami berhenti, langsung berhenti. Bukan besok, nanti dulu, habis dulu. Khamarnya tidak. Ketika itu maka khamar itu dibuang semua di selokan-selokan Madinah. Makanya Madinah itu ketika itu banjir. Bukan banjir air, tapi banjir khamr. Intahaina, intahaina. Kami berhenti tanpa menunda. Karena apa? Karena sikapnya sudah tadi itu. Ini mujiban linida'il haqqi mujiban. Dia kenapa? Min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda, karena sudah sifatnya, jiwanya sudah baik sekali. Ini barangkali dakwah kita yang kita lakukan ini supaya jadi masyarakat tinggal dibilang berhenti, berhenti. Ibu-ibu, Bu, kalau suruh berhenti sama Allah, berhenti apa tidak? Ya, siap berhenti. Ngomongin orang berhenti. Ada juga ibu-ibu kadang-kadang begitu, ngomongin orang. Nih, katanya saya tidak ngomongin orang, cuma nyeritain yang sebenarnya. Ya itu ngomongin orang tuh nyeritain. Yang sebenarnya itu yaitu ngomongin orang. Kalau nyeritain yang tidak benar namanya fitnah. Kalau ngomongin yang benar namanya ghibah. Ya itu ngomongin orang. Saya sih tidak ngomongin, cuman mendengarkan doang. Yang dengarkan sama dengan yang ngomong. Al-qail was-sami syarikani fil itsmi. Yang ngomong sama yang dengar dosanya sama. Gak mungkin ada orang ngomong sendirian, gak ada yang mendengerin. Ya betul. Jadi kalau ada yang ngomong, yang dengar dosanya kongsian. Barengan. Fahal antum muntahun, apa kalian berhenti? Ditanya oleh Allah, berhenti apa tidak? Intahaina, intahaina ya Rab. Saudara-saudara sekalian, fungsi ketiga pesantren itu diharapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dulu pesantren itu tempat melahirkan mujahid.
pejuang-pejuang yang mengusir Belanda, mengusir penjajah. Itu makanya lahirlah Laskar Sabilillah di jalan Allah, Laskar Hizbullah. Sekarang tidak ada penjajah. Sekarang yang kita hadapi adalah kemiskinan, kebodohan. Karena itu kita sekarang membangun ekonomi, tantangan kita. Maka pesantren harus mengambil peran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Jadi mujahid ekonomi namanya itu. Mujahid ekonomi, mujahid iktisadi. Kenapa kok pesantren sekarang membangun ekonomi? Bukan kita itu tidak boleh cinta kepada harta, ya kan ada hadisnya, katanya bunyinya apa? Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunianya, bahaya akhiratnya. Dan satu lagi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia sumber kesalahan. Nah ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, wa amma hadithu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Hadis itu, wa qaulul Hasanil Basri mursalan, dan ucapan Imam Hasanul Basri yang merupakan hadis mursal, yaitu tadi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, itu kata Syekh Nawawi, wal muradu al hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Yang cinta yang tidak betul yang seperti itu cinta yang membawa orang sampai melakukan hal yang dilarang. Karena urusan dunia, hal yang dilarang oleh Allah, dia kerjakan. Wa tadyi'i amrin, dan menyia-nyiakan perintah agama. Jadi kalau menyia-nyiakan perintah agama, melanggar perintah karena dunia, itu yang dunia yang merusak akhiratnya. Itu dunia yang merupakan sumber daripada kesalahan itu. Wa amma mutlaqul hub, adapun kemutlakan cinta dalam arti proporsional sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, fahuwa minal amril jibili, itu adalah urusan pembawaan manusia. Manusia itu kan cinta harta, cinta dunia, tapi proporsional. Artinya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Nawawi. Ya, kenapa memang zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah. Manusia itu dihiasi dengan cinta ini semua. Jadi cinta saja proporsional pada batas tertentu sesuai dengan dibenarkan, itu manusiawi atau jibili, itu karakteristik manusia, tidak masalah. Tapi kalau sudah melewati batas, itu juga itu yang tidak benar. Itu yang disebut cinta yang melampaui, cinta buta namanya itu. Itu yang tertipu oleh dunia itu. Begitu juga Syekh Nawawi ketika mengomentari ucapan Ibnu Athaillah, wajtihaduka bima domina laka wa taqsiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi basiratika minka. Kegiatanmu untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Rizki itu dijamin oleh Allah. Pasti dapat rizki. Wa taqsiruka fima tuliba, tapi kamu lalai terhadap apa yang diminta, ibadah semua itu lalai. Itu menunjukkan dalilun alan timasi basiratika minka, menunjukkan bahwa mata hatimu itu sudah hilang.
sudah buta mati. Nah, itu. Apa ini tidak boleh kita mencari rezeki? Berarti tidak, kata Syekh Nawawi, wa ammal mazmum ijtima'ul ijtihad. Ya. Fima dumina wa taqsir fima tuliba. Yang dicela itu di satu sisi dia mencari sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi melalaikan kumpulnya dua hal ini. Dua hal ini jadi satu. Di satu sisi dia mencari rezeki tidak pernah berhenti, tapi kewajiban yang dituntut oleh Allah tidak dijalankan. Itu berarti mata hatinya sudah mati, sudah buta. Wa ambal ijtihad, kata Syekh Nawawi, ma'al qiyami bihuquqiha min ghairi taqsirin falaysa dalilan an umyi ainil qalbi. Kalau mencari rizki dengan tetap menjaga hak-hak Allah, tetap dijaga tanpa taksir, tanpa lalai terhadap kewajibannya, itu bukan dalil bahwa mata hatinya sudah mati. Tidak. Kalau itu bal huwal jihadul akbar, kata Syekh Nawawi, bahkan itu jihad yang besar. Jihad itu, kenapa dia mencari rezeki untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk masyarakatnya. Tapi hak Allah ditegakkan, kewajiban agama tidak dilalaikan. Itu jihad. Jihad itu namanya itu. Ini. Jadi itu proporsionalitas kita menempatkan. Maka itu pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Ya, karena sekarang ada gerakan namanya OPOP. OPOP itu one pesantren, one product. Bahkan satu pesantren bisa ada 2 produk, ada 3 produk, ada baitul mal wa tamlid, bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat. Itu fungsi di dalam rangka memperkuat umat Islam. Itu salah satu yang saya sebut sebagai taqwiyatul ummah, menguatkan umat supaya umat tidak menjadi umat yang miskin, yang fuqara, yang bergantung pada orang, tapi umat yang mandiri, yang mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara. Itu jihad. Ya kan? Dalam rangka kita membangun. Kita ini diajarkan, pesantren itu mengajarkan selain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, juga cinta kepada tanah air. Hubbul watan minal iman. Makanya kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman. Minal hirman inhadu ahlal watan. Watan ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman. Kun minal hirman inhadu ahlal watan. Jadi cinta tanah air bagian dari iman. Karena itu dulu membela tanah air dengan apa? Dengan nyawanya. Alaskarnya disebut sabilillah, di jalan Allah. Kalau bukan karena iman, enggak ada jalan Allah. Hizbullah. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ketika Belanda mau datang lagi membuat fatwa jihad. Wajib hukumnya melawan Belanda. Nah kalau bukan karena iman, karena dia bagian daripada agama, tentu tidak akan ada fatwa jihad. Fardu ain lagi. Fardu ain. Artinya ini fatwa betul-betul ini bagian daripada hubbul watan minal iman. Karena itu ulama sekarang sudah mulai bahwa agama itu
maqasidul ammah li syariatil islamiyah itu membawa kemaslahatan. Tujuan umum agama ini kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh Imam Ghazali, oleh Imam yang lain juga disebutkan menjaga 5 pokok. Hifzu usulil khamsah, wal muhafadzah 'alal usulil khamsah. Menjaga 5 hal. Hifzuddin, menjaga agama, hifzul nafs, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga akal, hifzul nasl, menjaga keturunan, hifzul mal. Ini ittifaq ulama semua ini. Nah, sekarang ini ulama mengatakan ini perlu ditambah satu lagi. Apa itu? Hifzul watan, menjaga tanah air. Kalau orang man qutila duna malihi fahuwa syahidun, orang yang mati karena membela hartanya saja syahid. Bagaimana membela tanah airnya? Bukan satu jiwa, bukan harta yang sedikit, tapi oleh karena itu banyak ulama mengatakan sekarang bukan usulul khamsah tapi usulul sittah. Pokoknya 6 sekarang. Kenapa? Hifdzul din, jaga agama. Hifdzul nafas, menjaga jiwa. Makanya kemarin waktu COVID, itu menjaga jiwa. Vaksinasi itu menjaga jiwa. Bukan tidak tawakal. Kata Syekh Nawawi, as-sabab wa tawakkul la munafata bainahuma. Tidak saling menafikan. Tawakal dan sebab itu tidak saling menafikan. La munafata bainahuma. Karena at-tawakkul mahalluhu al-qalbu. Tawakal itu di hati sini. Wa ammas sabab mahallu al-jawarih. Anggota. Sebab itu kita gerakan. Langkah. Dan Syekh Nawawi mengatakan ketika menafsirkan ayat khudhu khidrakum, jaga dirimu ketika menghadapi musuh, bersiap-siap. Syekh Nawawi mengatakan wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hidri fi jami'il madar al-maznunah. Luar biasa Syekh Nawawi itu. Ayat ini juga bukan hanya menghadapi musuh, tapi ayat ini menunjukkan wajib kita bersiap diri dalam menghadapi segala masalah bahaya yang diduga akan datang. Kalau ada masalah datang, kita harus siap. Al-hidr wal-hidr. Kemudian Syekh Nawawi melanjutkan wa bi hadzal tariq, dan melalui jalan ini ditafsirnya beliau mengatakan kanal ilaj bid-dawa, berobat dengan obat, wal ihtiraz anil wabah, dan menjaga diri dari wabah termasuk COVID, wabah semua menjaga diri melalui apa? Vaksinasi, melalui kesehatan. Wal jidar al-ma'il, dan menjaga diri dari tembok yang miring, wajiban, itu wajib. Jadi kita tidak ada berbeda, tidak ada bertentangan antara at-tawakkul dan as-sabab. Jadi kita tetap melakukan upaya-upaya, begitu juga di dalam kita membangun kehidupan masyarakat. Kita bangun umat ini dengan sebaik-baiknya. Dan tadi saya katakan menjaga diri, menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, hifdzun nasl wa hifdzul malima. Tambah satu, wa hifdzul watan, menjaga tanah air. Dan yang harus kita sekarang perjuangkan bukan mengusir musuh, tetapi membangun kesejahteraan masyarakat
supaya Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera di tahun 2045 yang kita sebut sebagai Indonesia Emas. Nggak lama lagi. 23 tahun. 23 tahun itu barang tidak lama itu. Nah, di sini pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai membangun gerakan ekonomi masyarakat baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Ini saya kira hal yang saya harapkan semua pesantren dia tetap sebagai tempat i'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan orang yang paham agama, tetap sebagai pusat dakwah Islamiyah yang menyebarkan, bahkan sekarang harus diperhebat lagi, ya, bukan saja bil lisan, sekarang ini harus dengan tangan, ya, bil yad, pakai medsos. Apalagi sekarang banyak hoax, betul ya? Banyak hoax, banyak tipuan, banyak kebohongan. Bahkan yang benar pun bisa dibalik jadi tidak benar. Namanya disrupsi. Jadi disrupsi. Namanya itu sekarang itu eranya itu sudah era menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Saya menyebutnya sebagai zamanul ishtibah. Ishtibah antara benar dan salah, kadang-kadang orang bingung. Zamanul ishtibah. Makanya Nabi mengajar kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Perlihatkan kepada kami Allah yang benar kelihatan benar, warzuqna tiba'ah, dan berikan kemampuan untuk mengikuti yang benar. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna jitinabah, dan berikan kemampuan untuk menjauhinya. Wala taj'al multabisan bainahuma, dan jangan kami jadikan iltibas, terserupakan. Wala taj'alhu multabisan alaina, janganlah engkau jadikan dia itu terserupakan antara hak dan batil, fanadilla, kemudian kita menjadi sesat. Karena itu kalau kita mendengar berita, jangan langsung diterima. Bahasa agamanya ditabayyun dulu, dicek dulu benar apa tidak, jangan di-sharing. Bahasa yang sekarang terkenal itu jangan sharing, tapi disaring lebih dulu. Saring lebih dulu, baru di-sharing. Kalau benar, kalau baik. Itu jadi dakwah kita juga harus kita lakukan dengan cara dakwah digital. Karena itu saya nyebutnya sekarang mujahid dakwah digital. Itu harus dimunculkan. Bukan mujahid dakwah, tapi juga mujahid dakwah digital. Yang bisa berdakwah melalui digital. Digitalisasi dakwah. Itu harus kita lakukan. Karena alamnya seperti itu sekarang. Medannya seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya, yang sekarang ini sudah mulai di mana-mana, mulai tumbuh. Dan ini juga akan memperkuat ekonomi nasional kita. Dan kita sedang juga bersaing. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi resesi-resesi, bahkan di tahun nanti depan tuh. Sekarang pun banyak negara sudah berguguran. Banyak negara yang sudah inflasinya tinggi. Tapi alhamdulillah melalui usaha yang kuat, melalui pemilihan langkah-langkah yang tepat sekarang, tentu saja bi'aunillah wa quwwatihi, dengan pertolongan Allah, Indonesia tidak termasuk yang terkena resesi itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%. Yang lain itu sudah hancur. Inflasinya, yang lain ada yang 9, ada yang 8, bahkan ada yang lebih 10, ada yang 7, ada yang 15. Indonesia hanya di sekitar
5% atau 5,4%. Termasuk yang terendah. Alhamdulillah. Indonesia kok heran. Yang lain pada jatuh kok Indonesia. Di Indonesia banyak walinya. Insya Allah banyak doanya. Banyak wiridnya. Ya, kayak jujur ya. Di sini banyak. Di samping. Sehingga oleh Allah diberikan langkah-langkah yang tepat. Dalam menghadapi COVID. Yang lain tuh gonjang ganjing, ekonominya hancur, kita alhamdulillah bisa. Itu kita kalau tidak ada. Jadi kata Rasulullah, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz. Jangan lemah. Jangan hanya minta, tapi juga jangan lemah, kata Rasulullah. Jangan lemah, tapi ista'in billah. Jadi dua hal ini yang kita lakukan. Ista'in billah, wala ta'jiz. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Itu saya kira pedoman kita umat Islam dalam menghadapi berbagai krisis, kesulitan. Ya, ini sebagai pedoman dalam kita berjuang dan bergerak. Akhirnya saya terima kasih ke Junul, Sujun dan yang lain-lain. Anak saya ini, Siti Mamduha ini, maunya di Garut dan di Tasik terus katanya itu. Karena itu saya titip kepada Kiai Jun, Pak Bupati, kemudian juga Pak Umuh ya. Ya, nah ini saya dengar lama Pak Umuh itu ketua Persib. Tapi orangnya baru ketemu di sini. Ketemunya di Pondok Pesantren Al-Jauhari. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertemuan ini dan akhirnya saya minta titip kepada kiai dan pengurus pesantren untuk menjaga, mendidik anak-anak kita para santri agar mereka terus tumbuh menjadi generasi yang unggul. Generasi yang unggul itu generasi yang mutafaqihina fid din tapi muammirina fil ardi. Itu generasi unggul itu dia paham agama tapi juga muammirinal ardh, memakmurkan bumi. Kenapa? Memakmurkan bumi ini diperintah oleh Allah. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari bumi, dari tanah, wasta'marakum fiha, dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, yaitu memberi tanggung jawab kamu bagi manusia sebagai khalifatullah fil ardi untuk memakmurkan bumi. Dengan apa memakmurkan bumi itu? Dengan membangun kegiatan ekonomi baru makmur. Asbabul imarah adalah harakatul iqtisadiyah. Sebab makmur itu gerakan ekonomi, pertanian, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan, kelautan, dan semua itu dalam rangka imaratul asbabul imarah. Kuncinya apa? Wa mafatihul imarah, yaitu sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang menyebabkan ekonomi itu bangkit, kemakmuran. Jadi mafatihul imarah adalah ilmu pengetahuan. Dan itu perlu dilakukan kursus-kursus, kemudian pendidikan-pendidikan vokasi, dan juga latihan-latihan sehingga menguasai itu. Yaitu penguasaan, sehingga dengan demikian kita memadukan antara al-mutafaqqihina fid din wal mu'ammirina al-ard, yaitu yang bisa memakmurkan bumi. Itulah yang saya harapkan sehingga mereka menjadi mujahid yang hebat, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan menguasai agama, karena di tangan mereka cita-cita besar bangsa Indonesia akan kita titipkan. Selamat Hari Maulid
ke-18 Pondok Pesantren Arjau Hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.